Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Listiani SPD, Guru SD Negeri Serang 9. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil PPL aksi keempat menyusun cerita praktik baik atau best practice PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat menyaksikan. Pada PPL aksi keempat, tujuan yang ingin dicapai ialah meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 6 dalam memahami soal cerita, terutama menjawab soal berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills. Tanggal pelaksanaan PPL aksi 4 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan 1 pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022, pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Metode yang digunakan yakni metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Situasi memuat kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Tantangan memuat apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Selanjutnya adalah aksi. Aksi memuat langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama adalah situasi. Kondisi apa yang menjadi latar belakang masalah? Berdasarkan hasil analisis, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya penggunaan model, metode, bahan ajar, media, dan alat peraga dalam membelajarkan konsep dasar matematika kepada peserta didik. Guru terlalu nyaman menggunakan pendekatan yang hanya berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal berbasis HOTS sehingga membuat peserta didik menjadi kesulitan untuk menjawab soal-soal tersebut. Hal ini disebabkan karena guru masih sangat jarang menyajikan proses pembelajaran berbasis HOTS sehingga berdampak pada kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis tidak dilatih sejak mereka berada di kelas rendah. Hal tersebut juga diperkuat oleh salah satu artikel yang memuat pernyataan bahwa guru yang kurang maksimal menggunakan bahan ajar dan media-media belajar juga menjadi salah satu penyebab peserta didik mengalami kesulitan untuk pembelajaran literasi matematika. Simar Mata dan kawan-kawan, Jurnal Pendidikan Matematika tahun 2020.
Selain itu, karakteristik matematika yang bersifat abstrak menjadikan peserta didik sulit memahami simbol-simbol matematika. Oleh karena itu, dalam membelajarkan matematika, guru harus memberi jembatan agar matematika terlihat lebih konkret bagi peserta didik. Jika peserta didik tidak memahami konsep dasar matematika, maka peserta didik akan kesulitan dalam memahami konsep matematika pada tahap selanjutnya. Model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan kreativitas peserta didik serta membantu peserta didik dalam memahami konsep dasar matematika yang dibelajarkan oleh guru. Ketika peserta didik sudah memiliki bekal pemahaman konsep dasar yang baik, maka akan lebih mudah bagi peserta didik untuk menerjemahkan soal cerita ke dalam simbol-simbol matematika. Selanjutnya, mengapa praktik ini penting untuk dilaksanakan? Praktik ini penting untuk dibagikan karena high order thinking skill atau HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan bagian dari proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, maupun membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang memang proses tersebut adalah bagian tahapan yang harus dilalui peserta didik saat proses pembelajaran. Hal tersebut juga diperkuat oleh salah satu artikel yang memuat pernyataan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat diperlukan peserta didik dalam menghadapi era pendidikan di masa yang akan datang. Pratama dan Retnawati, Journal of Physics, tahun 2018. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut dan tidak berakibat fatal pada hasil maupun prestasi belajar peserta didik sebagai tenaga pendidik. Guru juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai fasilitator bagi peserta didik. Minimal sekali bisa merancang pembelajaran inovatif untuk persiapan rencana aksi keempat yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Setelah situasi, selanjutnya adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan dari tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik belum mengetahui bahwa salah satu cara memahami isi soal cerita adalah dengan mencari kata kunci dari soal tersebut, kemudian menerjemahkannya ke dalam simbol-simbol matematika. Selain itu, peserta didik juga belum terbiasa mengerjakan soal berbasis HOTS karena selama ini mereka lebih terbiasa berpikir praktis sehingga kemampuan dasar dalam memahami soal HOTS belum dimiliki peserta didik. Siapa saja yang terlibat? Tantangan yang ada tentunya tidak lantas membuat kita menyerah, tetapi justru seharusnya kita bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini yang terlibat tentunya tidak sekadar peserta didik sebagai subjek, tetapi juga melibatkan peran guru sebagai pendidik di sekolah. Peran kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan yang menjadi observer maupun supervisor untuk menilai praktik kinerja guru di kelas. Juga orang tua yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan di rumah yang akan membantu peran guru untuk menindaklanjuti hal-hal yang sudah diperoleh peserta didik di sekolah supaya materi yang sudah dibelajarkan oleh guru bisa relate atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan maupun ditemukan peserta didik di rumah.
serta dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam PPL aksi keempat. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yakni dengan merancang pelaksanaan pembelajaran untuk PPL aksi keempat dengan membuat indikator pencapaian kompetensi berbasis HOTS yang dirancang dan dikemas dalam proses pembelajaran abad 21 yang memuat 4C, Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity and Innovation, serta 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan pada PPL aksi keempat yakni dengan memilih dan memilah pendekatan, model maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan dibelajarkan. Dalam praktik pembelajaran kali ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan saintifik yang terintegrasi TPACK dengan model problem based learning, menentukan penggunaan metode pembelajaran berupa metode diskusi, tanya jawab, ceramah, penugasan, demonstrasi, dan presentasi. Tidak lupa juga dengan menyusun bahan ajar, membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan menyiapkan media pembelajaran. Pada PPL aksi keempat ini, muatan pelajaran yang digunakan ialah matematika dengan materi unsur-unsur lingkaran. Media pembelajaran yang disiapkan yakni berupa media manipulatif papan ulin yang merupakan akronim dari papan unsur lingkaran. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan PPL aksi keempat yakni dengan menyusun perangkat ajar mulai dari menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menyusun bahan ajar terkait materi unsur-unsur lingkaran dengan mencari referensi sumber belajar baik itu dari buku paket maupun sumber dari internet. Membuat media pembelajaran papan ulin yang terbuat dari bahan styrofoam dan kertas warna, menyusun lembar kerja peserta didik yang didesain menggunakan aplikasi Canva, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Hal-hal tersebut disiapkan dengan melibatkan guru tentunya sebagai tenaga pendidik, melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah yang berhak juga untuk mengetahui bagaimana isi dari rencana proses pembelajaran yang sudah disusun oleh guru, juga melibatkan dosen dan guru pamong sebagai penasihat sekaligus pembimbing dalam persiapan PPL aksi 4. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Guru memang memiliki peran sentral sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Tetapi tidak sekadar sumber daya manusianya saja yang perlu disiapkan. Dalam hal ini tentunya ada hal-hal teknis lain yang perlu disiapkan, mulai dari sarana yang digunakan berupa kabel terminal listrik, proyektor, speaker atau pengeras suara, handphone, dan alat-alat seperti gunting, penggaris busur lingkaran, pensil, penghapus, dan jangkar yang akan digunakan peserta didik dalam membuat papan unsur lingkaran secara berkelompok. Yang keempat dari metode STAR yakni refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan?
Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan ialah peserta didik antusias dan merasa senang, bahkan sebagian besar merasa sangat senang atas pembelajaran yang dilaksanakan pada PPL aksi keempat. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis lembar survei peserta didik yang diisi melalui Google Form bahwa 17 dari 38 peserta didik kelas 6 menjawab senang setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas atau dipersentasekan mencapai 44,7%. Terdapat 19 dari 38 peserta didik menjawab sangat senang, itu artinya mencapai persentase hingga 50%. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Dilihat berdasarkan hasil lembar survei peserta didik menunjukkan hasil respon yang positif. Dilihat dari segi hasil belajar peserta didik pada ulangan harian materi unsur-unsur lingkaran menunjukkan hasil yang baik dengan catatan perolehan nilai di atas kriteria ketuntasan minimum. Sebanyak 28 dari 38 peserta didik memperoleh nilai di atas KKM. Jika dipersentase sebanyak 73,7%. Tetapi masih ada 10 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum. Maka dari itu, sebagai bentuk tindak lanjut, guru telah melakukan proses penguatan kepada peserta didik terhadap materi yang dibelajarkan saat PPL aksi keempat dan telah melaksanakan proses remedial kepada peserta didik. Hasilnya, diperoleh nilai peserta didik yang remedial setelah dijumlah dan dibagi dengan nilai sebelumnya memperoleh nilai di atas KKM dengan perolehan skor rata-rata 80. Dari hasil proses tindak lanjut berupa remedial yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang telah dilakukan dikatakan efektif dan telah tuntas dilaksanakan pada PPL aksi keempat. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan yakni memberikan respon yang positif dan sangat baik, mulai dari peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat, hingga orang tua peserta didik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Dari hasil maupun respon yang baik tadi, tentunya juga tidak terlepas dari peran serta stakeholder terkait yang selalu memberikan dukungan baik moral, tenaga maupun material kepada guru dalam mempersiapkan dan merancang rencana pembelajaran di kelas, terutama kemauan dan keinginan para peserta didik yang semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas untuk mengejar materi-materi yang tertinggal dan belum mereka pahami. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut ialah kita sebagai pendidik harus terus berprogres dan berproses dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas, supaya bisa memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, agar setiap permasalahan yang ada di kelas dapat dicari solusinya dan dapat diselesaikan agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai secara optimal.
Berikut ini adalah artefak hasil belajar kelas 6A di SD Negeri Serang 9 yang membuat papan ulin atau papan unsur lingkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.